Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tutor dan teman-teman, semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Hendri Yunan dengan NIM 0543899996 dari Program Studi Sistem Informasi UT Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan atau melaporkan praktik tugas 2 mata kuliah Jaringan Komputer STSI 4205. Pada tugas 2 kali ini saya akan menjelaskan penggunaan perintah-perintah dasar Command Prompt atau CMD. Kita lihat perintah-perintah dasarnya teman-teman. Kita scroll dulu. Oke. Di sini kita akan menjelaskan beberapa perintah-perintah dasar CMD. Ada 20 perintah. Coba. Oke. Kita akan jelaskan satu persatu teman-teman. Oke, kita akan buka CMD-nya. Oke, ini CMD bentar. Oke, kita dari nomor 1 ya teman-teman. CD. Oke. Perintah pertama adalah CD digunakan untuk berpindah direktori. Contoh CD dokumen, maka direktori aktif akan berubah ke folder dokumen. Kita coba teman-teman. CD dokumen. Nah, ini berpindah direktori. Oke. Kedua yaitu perintah CLS digunakan untuk membersihkan layar CMD. Setelah dijalankan layar CMD akan kosong kembali. Kita coba teman-teman. CLS. Nah, kosong teman-teman. Oke. Lanjut kita perintah CLS garis miring tanda tanya digunakan untuk menampilkan bantuan dari perintah CLS. Di sini terlihat penjelasan singkat tentang fungsi CLS. CLS garing tanda tanya. Oke. Clear the screen CLS. Oke. Lanjut perintah selanjutnya dir garis miring tanda tanya. Perintah dir garis miring tanda tanya digunakan untuk menampilkan bantuan dari perintah dir. Perintah dir sendiri berfungsi menampilkan daftar file dan folder dalam direktori. Kita coba dir miring garing tanda tanya. Oke. Oke, teman-teman. Kita ini. Oke. Terus perintah selanjutnya teman-teman, kita press Anike to continue. Oke. Selanjutnya ipconfig. ipconfig di sini digunakan untuk menampilkan konfigurasi IP dasar. Hasilnya berupa alamat IPv4, subnet mask dan default gateway. Kita coba ipconfig. Oke. Windows ipconfig. Nah, di sini ada penjelasannya teman-teman. Oke. IP4 address subnet mask default gateway. Oke. Selanjutnya perintah ipconfig garis miring all. Perintah ipconfig garis miring all menampilkan detail lengkap konfigurasi jaringan. Di sini terlihat MAC address, DNS server dan status DHCP. Kita coba teman-teman. ipconfig garing tanda garing all. Sorry. Oke. Ya. Nah, sudah terlihat teman-teman ini. Oke. ipconfig all. Windows IP configuration. Bla 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 bla. Oke. Nah, selanjutnya kita IP config garis miring tanda tanya. Perintah ipconfig garing tanda tanya menampilkan daftar opsi yang bisa digunakan bersama ipconfig. Kita coba teman-teman, ipconfig garis miring tanda tanya. Oke. Oke, kita lihat teman-teman. Ipconfig ini kita bisa lihat. Oke. Kemudian ipconfig release, ipconfig garis miring release. Kita coba teman-teman. ipconfig garing release.
Yes. Oke. IP config garing rilis ini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan. Setelah dijalankan, IP akan kosong. Oke, kita lihat teman-teman. Kita lihat di ininya. Oke, lanjut. Sekarang nomor 9, IP config garis miring renew. Kita coba teman-teman. IP config garis miring renew. Oke, configuration. Oke, perintah IP config garis miring renew digunakan untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP. Setelah dijalankan, IP baru akan muncul. Oke, IP baru akan muncul. Oke, teman-teman sudah muncul. Oke, lanjut nomor 10, IP config garis miring display DNS. Perintah IP config garis miring display DNS digunakan untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan. Kita coba teman-teman. IP config garing display DNS. Oke. Oke, ternyata banyak sekali teman-teman cache-nya atau oke, kita lanjut teman-teman ya. Nomor 11 IP config flash DNS. Oke, kita coba perintah IP config garis miring flash DNS. Oke. IP config garis miring display atau flash DNS itu digunakan untuk menghapus cache DNS. Setelah dijalankan, cache DNS akan kosong. Oke teman-teman, kosong kan tadi. Selanjutnya IP config garis miring register DNS. IP config garis miring register DNS. Perintah IP config garis miring register DNS digunakan untuk mendaftarkan ulang DNS ke server. Di sini the request operation requires elevation. Oke, selanjutnya kita perintah ping. Perintah ping digunakan untuk mengecek konektivitas ke host. Contoh ping google.com, hasilnya menunjukkan apakah host dapat dijangkau. Kita coba teman-teman ping google.com. Selanjutnya perintah netstart. Netstart. Perintah netstart ini digunakan untuk menampilkan koneksi jaringan aktif, port, dan proto. Oke, selanjutnya bentar teman-teman, belum ini. Masih berjalan. Oke. Perintah selanjutnya treasure. Oke, treasure. Perintah treasure ini digunakan untuk melacak rute paket menuju host tertentu. Misal, contoh treasure google.com hasilnya menunjukkan jalur hub yang dilalui. Coba treasure google.com. Oke.
tracing route to google.com over a maximum of 30 hoops. Setelah tracer nanti kita perintah dasar pet ping. Kita tunggu dulu teman-teman. Sabar ya teman-teman. Kita tunggu. Kita coba. Sampai 30 teman-teman, kita lihat trace complete. Trace complete, kita hapus dulu teman-teman. Selanjutnya pet ping. Ini perintah pet ping adalah kombinasi ping dan threshold, menampilkan statistik jalur serta kualitas koneksi. Kita coba pet ping. Di sini teman-teman bisa dilihat di layar. Selanjutnya NS lookup. NS lookup ini digunakan untuk mengecek DNS record dari sebuah domain. Contoh NS lookup google.com. Kita coba teman-teman. Server unknown. Selanjutnya nomor 18, perintahnya netsh. Netsh ini digunakan untuk konfigurasi jaringan melalui CMD. Contoh netsh WLAN show profile, untuk menampilkan profil WiFi yang tersimpan. Kita coba teman-teman. netsh WLAN show profile. Di sini ada terlihat teman-teman profile on interface WiFi. Selanjutnya yang nomor 19, perintah route. Perintah route ini digunakan untuk menampilkan tabel routing jaringan. Kita coba teman-teman. Routing table, manipulate network routing tables, routing jaringan. Dan yang terakhir teman-teman nomor 20, perintah net. Perintah net di sini digunakan untuk manajemen jaringan. Contoh net user, untuk menampilkan daftar user pada komputer. Kita coba teman, net user. Net user. Kita lihat teman-teman. Mana tadi? Sorry. Ini teman, user account for Yunan. Jadi sudah ya teman-teman. Jadi mungkin demikian hasil praktik tugas 2 mengenai perintah-perintah dasar pada command prompt atau CMD. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang penggunaan command prompt, perintah-perintah dasar CMD. Terima kasih. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.